Hai guys. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad when you always being bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Kelompok kami membahas tentang kurikulum 2013 yang saat ini sudah dipakai di pembelajaran di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami. Saya Asinta Mawarni, NIM 185056. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sini Trahila Retiana, NIM 185066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arjun Judita Sari, NIM 18568 dari Pendidikan Matematika 2018B. Halo, saya Lisa Diarumsari, NIM 185055. Kalian tahu nggak sih apa itu kurikulum? Nah, ini aku kasih tahu ya. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang SPN, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik atau seimbang. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dibagi dalam rapor dan merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Pada kurikulum 2013, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, silabus, dan pedoman implementasi kurikulum. Kurikulum 2013 dilaksanakan pada tahun 2013 pada sekolah yang ditunjuk pemerintah maupun sekolah yang siap melaksanakannya. Meskipun masih prematur, namun ada beberapa hal yang dirasakan oleh banyak kalangan, terutama yang langsung berhadapan dengan kurikulum itu sendiri. Pemerintah menjelaskan bahwa K13 akan membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, karena mereka menganggap bahwa di dalam kurikulum 2013 banyak memberikan jawaban dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan KTSP. Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan, karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Fungsi kurikulum 2013 ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Komponen-komponen kurikulum 2013 memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan, kedua, materi, yang ketiga, strategi pembelajaran, yang keempat, evaluasi. Dari keempat komponen tersebut tidak dapat dipisahkan karena mereka saling keterkaitan. Yang kita bahas yang pertama itu tujuan. Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, efektif, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, bernegara, berbangsa, dan peradaban dunia. Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional itu dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh atau menyelesaikan program di lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional juga merupakan cerminan dari standar kompetensi lulusan yang diharapkan dari setiap tingkat suatu pendidikan. Standar kompetensi lulusan terbagi menjadi 3 domain, yaitu domain kognitif, pengetahuan, efektif, sikap, dan psikomotor, keterampilan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan bidang studi tertentu di lembaga pendidikan. Yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari materi tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Berikut adalah kriteria dalam menentukan isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Dan yang terakhir, isi kurikulum dapat menjaga ketercapainya tujuan pendidikan. Yang berikutnya ada komponen metode atau strategi. Komponen metode itu meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kurikulum 2013 ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Pemilihan atau pembuatan metode atau strategi dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang akan diberikan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, komponen evaluasi. Penilaian atau evaluasi kurikulum meliputi semua aspek dalam batas belajar. Menurut Swart dan kawan-kawannya, penilaian adalah suatu program untuk memberikan pendapat atau penilaian dalam suatu pengalaman. Syarat umum evaluasi adalah penilaian yang harus dilaksanakan dan harus memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki validitas. Yang dimaksud dengan memiliki validitas adalah evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, mempunyai reliabilitas atau menunjukkan ketetapan hasilnya. Yang dimaksud di sini, siswa yang akan dites itu mendapatkan skor yang sama jika dites kembali dengan soal yang sama. Yang ketiga, efisiensi atau suatu alat evaluasi. Dan yang keempat, kegunaan atau kepraktisan. Yang dimaksud kegunaan atau kepraktisan, alat evaluasi yang berguna untuk memperoleh keterangan siswa. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar yaitu kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan agar bisa tercapainya pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar menunjuk pada prestasi belajar. Sedangkan prestasi belajar itu sebuah indikator perubahan tingkah laku dari siswa. Komponen evaluasi untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan.
evaluasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Tes harus memiliki dua kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas. Jenis tes yaitu tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan jumlah peserta, dan tes hasil belajar juga dibedakan menjadi dua, yaitu tes kelompok dan tes individu. Dari penyusunannya, tes dibedakan menjadi tes buatan guru dan tes standar. Yang kedua, non-tes. Alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jenis-jenis non-tes yaitu wawancara, observasi, studi kasus, skala penilaian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.